Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari. Bab memamparkan atau menerangkan tentang masalah diwajibkannya untuk selalu perintah bil ma'ruf, ya, dengan baik, wan nahyi anil munkari, dan perintah juga menjauhi atau mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bakalan atau tidak akan menyiksa atau menurunkan azab terhadap umumnya manusia atau kebanyakan manusia yang di tengah-tengah manusia tersebut ada seseorang yang host, ya, ada seseorang yang host. Seseorang yang host itu orang-orang yang katakanlah pilihan, ya, terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpamanya satu desa, satu kampung, atau satu kecamatan, atau bahkan satu wilayah yang ada di perkampungan atau ada di kecamatan, sekecamatan maksudnya, ya, ada di wilayah kabupaten tersebut ada seseorang yang host, seorang-orang yang golongannya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu termasuk ya orang-orang yang katakanlah mempunyai derajat dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umumnya semua manusia yang ada di desa itu, ada yang ada di kecamatan itu, ada di kabupaten atau di wilayah tersebut itu tidak katakanlah terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan barokahnya ya orang-orang yang host atau orang yang tertentu itu ya orang yang katakanlah dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila ya di suatu desa, di suatu daerah, ya, di suatu desa atau kampung atau daerah yang di suatu daerah tersebut itu, ya, masalah perbuatan kemaksiatan itu merajalela, ya, perbuatan maksiat itu merajalela secara terang-terangan, ya, dan mereka warga masyarakat yang ada di perkampungan dan juga wilayah tersebut ya diam saja, ya, diam saja, tidak katakan ada tindakan baik itu dari masyarakat, lebih-lebih dari pemerintah, ya, pemerintah yang bersangkutan. Maka apa? Maka seluruh masyarakat yang ada di perkampungan atau yang ada di daerah tersebut itu akan terimbas mendapat ukubah dari Allah, mendapat tatrapan, mendapat ancaman, mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu sebaliknya tadi yang di atas, ya, satu daerah, satu kampung, ada orang host satu, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab terhadap kebanyakan warga masyarakat. Kalau maksiat itu sudah merajalela secara terang-terangan, nggak malu-malu lagi berbuat maksiat, terus tidak ada katakanlah tindak lanjut dari pemerintah ya setempat, lebih-lebih juga masyarakat luas yang katakanlah untuk mengingatkan terhadap mereka atau bahkan menutup, ya, tempat-tempat maksiat, tidak ada tindakan, maka semuanya imbas masyarakat tersebut akan terkena ukubah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi atau menurunkan wahyu, ya, terhadap Nabi Yusuf bin Nun alaihissalam.
Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala itu zat yang katakanlah memberi atau menurunkan suatu kerusakan dari sebagian kaum Nabi Yusa bin Nun alaihi salam, yang dari kelompok-kelompok orang-orang yang baik-baik ya dari kaumnya Nabi Yusa itu sebanyak 40.000 orang, min khiyarihim 40.000, wasitina alfan min sarorihim, dan 60.000 orang, yang orang 60.000 orang tersebut kelompok daripada orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, ya, berbuat maksiat, ya, sebab 40.000 orang yang baik-baik dari kaum Nabi Yusa bin Nun alaihissalam, ya, dan juga 60.000 orang, ya, dari 60.000 orang kelompok asroruhum, orang-orang buruk, orang-orang jahat. Karena apa? Ya, karena Allah Ta'ala menurunkan ukubah tersebut, mereka-mereka orang-orang yang baik yang sebanyak 40.000 orang itu melihat ya orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat maksiat yang sejumlah 60.000 orang itu, yang 40.000 yang baik-baik itu kena apa? Nggak diem saja, nggak mengingatkan, ya, terus nggak hudup nggak murka, ya, sing wong sing apik-apik kuwe ya ora jengkel, ya ora katakanlah terus mengingatkan terhadap mereka orang yang 60.000 orang yang berbuat maksiat, berbuat jahat itu, kenapa diam saja, bahkan ya batiri mangan, batiri ngombe apa ya, masalah akhirnya terkena imbas, ya, kena imbas apa, mendapat ukubah dari Allah Subhanahu wa taala, gaya apa, gak yang orang-orang yang baik, lebih-lebih orang-orang yang buruk, ya. Nah itu umpamanya di suatu daerah, suatu perkampungan, suatu wilayah, manakala di daerah atau di suatu wilayah tersebut ya kemaksiatan sudah merajalela, terus tidak ada peringatan, ya, tiada peringatan baik itu dari pemerintah, ya, dan juga sebaliknya dari masyarakat itu sendiri, nggak ada yang protes, nggak ada yang katakanlah gimana itu maksiat merajalela kayak gitu. Nah, kalau diam kan artinya setuju, ya, angger meneng berarti kan oli yang ngono, dalam artian tanda kutip setuju. Nah ini sebagaimana contoh apa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu terhadap Nabi Yusa bin Nun, itu kaumnya Nabi Yusa bin Nun. Masyarakatnya sampai ada berapa 100.000, ya, berarti 40 sampai 60, ya, 100.000 orang, yang 40.000 orang itu minal akhyar dan 60.000 minal asror, ya, jadi 40.000 dari kalangan orang yang baik-baik, 60.000 dari kalangan orang yang buruk, orang yang selalu berbuat maksiat, berbuat jahat. Tapi yang 40.000-an diem aja sih, gak mengingatkan, bahkan apa ngancani, ya, mana pada pesta pada mangan bareng ya, ngombe, ya, terus termasuknya ya pada ngombe, pada minuman keras, diem aja, ya wong sing apik-apik kuwe ya meneng bae, ya, orang protes, orang mengingatkan, nggak apa. Nah itu akhirnya dilanda ukubah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Gusti Rasul, ya, di suatu hadis yang diriwayatkan oleh beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sekali sebagai umat beliau Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berkewajiban
kewajiban atau diwajibkan untuk selalu ya memerintahkan terhadap ya orang lain atau bahkan terhadap kaum, terhadap masyarakat luas. Ya, perintah apa? Berbuat ma'ruf, berbuat baik. Ya, berbuat ma'ruf, berbuat baik ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap antar sesama manusia. Terhadap Allah Subhanahu wa taala saling ingat mengingatkan, memberi mauizah hasanah ya untuk selalu meningkatkan apa ketaatan, ibadah dan juga iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkewajiban kita semua ya, berwajiban untuk selalu apa memerintah ya, memerintah terhadap ya dari kalangan kecil dulu ya, dari keluarga, anak, istri, juga saudara-saudara, tetangga, kaum, lingkungan, ya sampai masyarakat luas ya. Nah, itu berkewajiban muru bil ma'ruf ya wa ilam ta'malu bihi, walaupun ya yang perintah itu belum bisa menjalankan ya secara optimal maksimal ya. Nah, itu kata beliau Rasul, walaupun yang perintah itu belum bisa ya katakanlah menjalankan, melakukan ya apa itu ya, meninggalkan perbuatan yang mungkar. Walaupun yang perintah itu belum optimal maksimal juga ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat. Muru bil ma'ruf ya wa ilam ta'malu bihi, panhau anil mungkari wa ilam tantahu bihi ya. Itu kata beliau Rasul ya. Sing arane simple bahasa Jawa. Arti bahasa Jawa ungzur makol wala tangzur mankol. Lihatlah pembicaraan orang tersebut, jangan melihat, janganlah kalian melihat orangnya. Delenge ucapane bagus, ucapane nasihatnya apik kayak gue. Loh, aja kadang-kadang buat yang derek bisa ngasih. Iya, ya kadang-kadang lu ngomong apa? Umpama ya, sing iya sih ngobrol be, ora ngene-ngene kok nuturi kan. Kadang kan kayak ngono ya. Itu kalau dalam kitab hikamnya kayak gitu. Ungzur makol wala tangzur mankol. Ya. Jadi lihatlah ucapan atau nasihatnya orang yang bersangkutan, jangan melihat orangnya. Jadi yang di apa itu dilihat itu pembicaraannya atau ucapannya. Dalam artian dari kalangan banyak manusia itu ada pula manusia yang manusia menjadi kunci pembuka segala amal kebaikan, dalam artian sebagai katakanlah dai, sebagai penasihat, sebagai penceramah, sebagai katakanlah orang-orang alim ya, yang menjadi panutan dari manusia banyak, yang dalam artian menjadi pembuka terhadap semua amal kebaikan ya, yang menunjukkan terhadap mereka jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan menuju ridhonya Allah. Wa maghaliqu lisyari, yang juga menjadi gembok atau kunci ya terhadap semua perbuatan apa buruk ya. Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi wa maghaliqu lisyari ya. Nah, sesungguhnya dari sekian banyak manusia di dalamnya ada ya manusia-manusia yang menjadi petunjuk ya kebaikan terhadap semua manusia, dan juga menjadi gembok atau kunci ya terhadap semua manusia dalam melakukan suatu perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan
maksiat. Jadi itu termasuk golongannya orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang katakanlah ya amar ma'ruf bil nahi mungkar, ya. Juga ya dari semua kalangan manusia banyak itu di dalamnya ada juga manusia-manusia yang membuka ya terhadap usaha-usaha ya amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang buruk wa maghaliku lil khairi, dan juga menutup atau mengunci ya terhadap semua amal kebaikan. Nah, itu namanya manusia. Ya, kata beliau seperti itu. Dari sekian banyak manusia, di dalamnya juga ada banyak sosok-sosok manusia yang suka membuka, ya, membuka apa? Membuka ladang, membuka lahan kemaksiatan. Ada yang jadi bandar judi, ada yang jadi bandar maksiat, buka warung remang-remang, ya, ada yang buka kafe, ada yang buka warung ya di luar sih warung-warung biasa, di dalamnya warung lain. Itu ya, ya itu yang dinyatakan ya inna minan nasi nasan mafatihul syari maghalikulil khairi. Nah, untuk berbuat kebaikan itu terkunci, malah menggiring ya sebagian masyarakat supaya ya masuk ke situ. Ya usahanya orang-orang yang mafatihul lisyar, membuka ya suatu usaha-usaha yang terlarang, baik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang oleh pemerintah atau oleh negara ya. Nah, itu jadi bejat banget, untung banget, bahagia banget terhadap seseorang yang seseorang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menjadikannya termasuk mafatihul khair wa maghaliqul lisyar. Itu termasuk untung atau bahagia atau bejat atau untung banget terhadap hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba Allah yang menjadi petunjuk terhadap semua manusia petunjuk baik, dan menjadi gembok atau mengunci terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang jahat. Itu masuk kata beliau Rasul seperti itu, menjadi untung banget bagi mereka-mereka orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi orang sebagai petunjuk ya, atau alat atau sebagai sarana pembuka ya, atau sarana petunjuk ya perbuatan yang baik ya. Seorang tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah atau orang-orang yang katakanlah sebagai pembuka ladang atau lahan kemaksiatan ala yadehi ya, yang atas ulah tangan-tangan mereka ya. Itu cilaka banget, cilaka mencit, nah, di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat ya. Adapun orang-orang yang selalu ya perintah dengan berbuat mungkar, berbuat jahat ya, dan juga mencegah dari berbuat baik, maka orang-orang tersebut digolongkan sebagaimana tanda-tandanya orang-orang munafik ya. Gak ada orang munafik masuk surga ya, orang munafik semua di neraka ya. Jadi mereka itu perintah berbuat mungkar ya, mencegah berbuat ma'ruf ya. Ada orang-orang mau berbuat baik dilarang ya, dicegah. Kalau mau berbuatan mungkar malah diajak-ajak, ayo gimana beres.
Terus nyuruh ada duit ora apa-apa. Genderan nyuruh lagi ana duitnya yuk angkat. Ayo kita angkat yo. Ya orang-orang munafik ya. Lebih utamanya beberapa amal manusia yaitu apa? Al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wasa'anul fasiqi. Yaitu ya perintah terhadap kebaikan wa nahyu anil mungkari dan juga mencegah ya seseorang manusia ya berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat maksiat. Wasa'anul fasiki dan juga murka terhadap orang-orang fasik. Ya, seneng, ya murka, jengkel. Ya, mari wong sing berbuat fasik. Ya, wong sing berbuat buruk, berbuat jahat, selalu berbuat maksiat, wade, jengkel, ya, ya. Oke, sing arane amal sing luwih utama kata beliau sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha harus ada ya timbul dalam hati itu murka ya jengkel bagane pangelingna nyong priwani bukan ditojok ngono atine kayak gue jengkel nemen ngono bagane ya termasuk ya suatu amalan yang abdulul amal. Nah itu ya kalau nggak berani mengingatkan ngelingna ya yang jodoh ngati ya ngobrol lang jodoh ngati ngono ya nah, cara katakan nggak suka ya atau murka atau bendu ya marang wong-wong sing selalu berbuat fasik orang yang selalu ya mengarahkan suatu berbuat baik, memerintah berbuat baik, berbuat ma'ruf, bolak-balik, mengingatkan jangan sampai ya umpamanya mereka atau kalian semua itu ya berbuat maksiat, berbuat dosa, semua itu harus dihindari, semua itu harus dijauhkan. Ya, jangan sampai dilakukan atau dijalani. Nah, orang yang selalu amar ma'ruf dan juga nahi anil mungkar, maka orang tersebut ya faqad syadda zuhrul mu'mini. Ya, orang yang seperti itu akan lebih katakanlah tercermin dalam dirinya termasuk orang-orang yang betul-betul tidak disangsikan nilai keimanannya bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mukmin ya wong sing beriman marang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang selalu ya memberi ya penjelasan menjadi arahan-arahan yang memberi peringatan-peringatan terhadap yang lainnya untuk selalu menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, maka orang yang selalu mengingatkan jangan terhadap orang banyak untuk jangan berbuat mungkar, untuk menghindari atau menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, maka orang yang perintah tersebut menjauhkan diri dari orang-orang yang dari perbuatan yang mungkar, maka secara tidak langsung orang tersebut itu arghomal angfal munafiki ngumpungaken maring sing arane irunge wong-wong munafik ngumpungaken bingsrengaken ya maring irunge atau hidungnya orang-orang munafik ya jelas ditanggapi orang-orang munafik kan ya kontra ya orang-orang munafik kan senangnya berbuat seperti itu sih ya umpamanya ada seseorang yang apa itu selalu mengarahkan ya memberi nasihat terhadap kaum terhadap masyarakat jangan sampai kalian semua itu sampai ya berbuat maksiat sampai berbuat mungkar sampai berbuat jahat semua itu harus bisa dihindari bisa dijauhkan dan mereka orang munafik kan akhirnya ya irungnya gerumpung ya iya nah setelah
seorang laki-laki tersebut menanya terhadap beliau, apakah panjenengan itu Rasulullah? Iya, aku Rasulullah. Nah, akhirnya seorang laki-laki yang datang di hadapan beliau Rasul ada di kota Makkah, nanya macam-macamnya amal apa ya, yang amal tersebut yang selalu ya dicintai oleh Allah ya Rasul. Ya, macam-macamnya amal apa yang amal tersebut ya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh beliau Rasul. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya amal kita semua. Yang pertama tiada lain itu al-imanu billah ya. Ngimanakan marang Allah ya. Jadi itu amal yang lebih utama. Yang lebih utama dan lebih dicintai marang Allah, lebih didemeni marang Allah amal kita semua, yaitu iman marang Allah. Kayak umpamanya seseorang yang menyatakan beriman atau mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya sholatnya masih berantakan. Berantakan. Ya itu iman, bukan iman, nama imin itu namanya. Ya, iya. Kalau orang yang betul-betul iman kepada Allah ya, itu takkan meninggalkan terutama kewajiban pokok, kewajiban inti, yaitu sholat sehari semalam 5 waktu ya. Itu jelas ya. Ya syukur sekali ya dijalani, dilaksanakan, didirikan tepat waktu atau di awal waktu ya. Terus apalagi ya Rasul ya. Ola mongkon tuli jawab sapa Nabi ya, silaturahmi. Nah, yang kedua silaturahim. Ya, silaturahmi atau silaturahim. Nah, itu jawaban beliau Rasul setelah iman billah, al-imanu billah ya, amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amal kita semua yang selalu menyambung tali persaudaraan. Terus maring tangga ya, maring kanca sahabat, terus maring rekan-rekan usaha, rekan-rekan bisnis. Nah, itu supaya tidak putus ya, menjaga hubungan tali silaturahim dipererat ya, keutamaan dan juga ketentuan dalam silaturahim ya. Di samping ya yang pertama ya akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan seseorang yang suka atau cinta ya, menyukai, mencintai atau senang ya itu bersilaturahim terhadap siapa saja, maka ya akan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Itu yang pertama. Di samping dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, keutamaan dan juga barokah silaturahim yang berikutnya juga akan dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Digampangkan rezeki ini marang Allah Subhanahu wa taala ke wong harus silaturahim. Ya secara logika ya gampang. Digawe panesungkan silaturahim nang omah cilek-cilek ya, cakang pane dewekan. Ya, carane orang dia duit pantuku udut laka duite. Simpan tak udut tak ke udude. Alah kloyong maring tangga, maring klanya kloyong silaturahim maring kanca. Nang kana pas roke anom melu udut. Ya kira kok udut. Barang luwe barang apa yang mereka balik mana nyambung nang omah. Yang rezeki beli. Nang omah pan medang manis laka. Alah kloyong maring tangga, kloyong maring kanca. Silaturahim kloyong maring sedulur, maring kakang, bu maring uang, bu maring apa dek mana ayah ya kloyong mono. Bagane sing omah ban durumangan ngeliwet tenge
mangane mangan di baru kuat oh kayak kan sampai enak apa do mangan njero jebule pada beberong piringan tak ya kan jenenge rezeki ya faktor silaturahim ya kloyang-kloyong ya silaturahim tapi diniati apa silaturahim ya ya kloyong lah nang omah sumpeg kalapan mana lurudut bu luru pangan ketah balipan luru pangan orang niat silaturahim nah kuwe ya kloyong maring kanca batil dia desa bubar sedulur dia desa sintekane nang anak pas panen jagung boran ya jagungnya jagung ijo jagung apa jagung manis ngono ya barang balik ya gawang nang ngono ya di tas apa di waring ya kowe rezeki juga ya yang teka mana wis disobati dihormati ya di terang-terang ngono barang balik masuk ke digawani berarti kan ini ngono kending nyangking kloyong bopong ya sing gampangan bae secara logika ngono ya faktor silaturahim. Terus apalagi ya Rasulullah berikutnya ya jadi orang selalu ya perintah terhadap semua perintah kebaikan dan juga melarang terhadap perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Itu juga termasuk amal yang amat sangat dicintai oleh Allah. Soalnya seneng ya perintah bagus, perintah apik, nanti antar sesama, terus juga melarang ya jangan sampai ya berbuat perbuatan kotor, berbuat buruk, perbuatan jahat sampai berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya itu supaya semua itu dihindari. Nah, perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu sebagian dari mana dari apa amal-amal yang sangat dicintai marang Allah Subhanahu wa taala. Terus wong mau tanglet maneh marang Gusti Rasul. Ya, amal-amal apa ya Rasul? Yang amal-amal tersebut itu ya amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama itu menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Ya, asyirku billah yang menyekutukan terhadap Allah. Nah, itu amal yang sangat dimurkai oleh Allah dan juga ya digolongkan minal kabair. Minal kabair termasuk digolongkan perbuatan dosa besar yang susah atau sulit ya menerima atau mendapat ampunan dari Allah kecuali orang yang bersangkutan tersebut itu ya menjalankan atau melaksanakan taubatan nasuha. Contoh daripada perbuatan-perbuatan syirik itu banyak sekali ragam dan macamnya ya pamane sampean singarane ngono Jumat Kliwon sing kena kadang anak ono ya kliwonan ya maring tempat-tempat keramat makam contoh wis kaya yang Suro Pagianten nang kono sing biyen mula ya katakanlah merebak ya banyak perbuatan-perbuatan maksiat walaupun itu di lingkungan makam keramat ya contoh ya kan di situ juga banyak orang yang menggelar itu ogan-ogan ya ogan anak nganggone kayak apa ya anak kartu anak nganggone burung atau manuk gue kayak ogan-ogan kaya termasuk ya termasuk syirik ya jadi tidak percaya lagi marang Allah nggak percayane maring pemiki ogan yang oleh kie jadi kie oleh nggak kayak kie alamatnya gini ya kadang-kadang nah itu sebagian daripada perbuatan syirik dan lagi seorang mengelola suatu usahanya madan-madan melorot atau kolab ya terus lari ke sana kemari ya ke sana kemari ke tempat-tempat ya pesugihan umpamane ya nah itu termasuk ya syirik atau menyekutukan terhadap Allah atau menduakan terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Nantinya giliran umpamanya sudah sampai ke sana, sepulang dari sana pas usahanya terus diparingi maju, paringi ada banyak kemajuan. Akhirnya barang singkana, barang digawani kayak kiye, dagangnya beres, pertaniannya maju, bisnisnya ya sukses. Nah akhirnya nyekelin percaya niku sing di anu kok teka mana-mana, orang percaya orang yakin marang Allah, orang percaya orang yakin marang Allah itu termasuknya asyirku bila termasuk dosa gede. Terus apa, termasuk amalan yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi ya Rasul? Ya setelah asyirku bila amalan yang amat sangat dihodop, amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Rasul jawab, yaitu yang kedua qoti atur rahmi. Ya, qoti atur rahmi yaitu wong-wong kang selalu megot mutus tali persaudaraan, mutus hubungan tali persahabatan itu ya termasuk dikecam, divonis termasuk amal-amal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karo tangga ora campur, karo sedulur ora akur. Nah itu sama juga qati'atur rahim. Macam amal yang ketiga, amal yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amal seseorang tersebut itu ya meninggalkan perintah baik, ya meninggalkan perintah baik dan juga meninggalkan melarang perbuatan buruk. Ana wong sing ngarane panaya bodoh-bodoh amat. Ya ngono ya. Ana wong kleru ora dibeneraken, ana wong tanggane berbuat apa ora dielingaken, terus ora diarahaken sing arane berbuat baik kaya ngono. Pakane tanggane kaya yo anu melu ngaji, ngaji gen. Salate anu gen. Iki usane iki mulane paring sing ya gawe urip, salat, ngajen, zikir, ya kuwi pikirannya tenang, atine ayem. Dinggo mana ke depan selalu mohon marang Allah, enggak usahane diparingi nambah berkah. Ngono kuwi termasuk kan perintah bil ma'ruf kaya ngono. Nah, tapi wong mau ya ora gelem menaatarkul ma'ruf, meninggalkan perintah bagus dan juga meninggalkan melarang seseorang, terutama keluarga ya, terus melarang seseorang ya, melarang apa? Melarang seseorang berbuat buruk ya. Jadi ana wong berbuat maksiat dijor bae, ora dielingaken, ora dilarang kaya ngono. Nah itu termasuk amal seseorang manusia yang sangat dimurkai atau dighadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu macamnya amal yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyirku billah, yang kedua qati'atur rahim, dan yang ketiga tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil mungkari. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.